Selanjutnya as-soal asalis asar. Soal yang ke-13. Mal wudu, apa itu wudu? Al wudu lughatan al husnu wal baha'u wal nadhafatu. Yang namanya wudu menurut bahasa adalah al husnu, artinya baik. Al baha'u, ya. Al baha'u, artinya sesuatu yang, ya, membanggakan, sesuatu yang menyenangkan. Al-baha'u, begitu. Kemudian disebutkan lagi, ya, wan nadhafatu, dan kebersihan. Jadi wudu itu sesuatu yang baik, ya. Wudu itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang cemerlang, ya, yang mulia. Wudu itu adalah an-nadhafah, sesuatu yang suci. Itu wudu menurut bahasa. Al-husnu wal baha'u wan nadhafatu. Baik, cemerlang, dan bersih. Itu namanya wudu. Adapun al-wudu istilahan, menurut istilah, wudu itu adalah at-ta'abbudu lillah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi ghusli a'dha'in makhsusatin, dengan mencuci anggota badan tertentu, ala sifatin makhsusatin, ya, atas tata cara tertentu, bil ma'i, dengan air. Itu namanya wudu. At-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah. Dikatakan beribadah kepada Allah karena memang berwudu itu tata caranya diatur dalam agama kita, ya, dalam syariat kita. Bi ghusli a'dha'in makhsusatin, dengan mencuci anggota tubuh tertentu, ala sifatin makhsusatin, ya, atas tata cara yang tertentu. Anggota badannya tertentu, tidak semua kan. Kemudian tata caranya juga tertentu, ya, bil ma'i, dengan air. Dengan air, karena kalau dengan debu namanya berubah menjadi apa? Tayammum. Begitu. Kalau dengan air namanya wudu, kalau dengan debu namanya tayammum. Ini menurut istilah. As-su'al ar-rabi' asyar, pertanyaan yang ke-14, ma fadlul wudu wa mad dalil? Apa keutamaan wudu dan apa dalilnya? Al-jawab, al-wudu fadluhu kabirun azimun. Wudu itu keutamaannya besar lagi, agung. Bahwa yuzilu dzunuba as-saghirata, karena wudu dapat menghilangkan dosa kecil. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dikatakan, man tawaddo'a kama umira ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu sebagaimana yang diperintahkan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni bagi dia dosanya yang telah lalu. Bahkan yang lebih menarik lagi yang akan dibacakan ini dalilnya. Ad-dalil an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dalilnya adalah dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, idza tawaddo'a al-'abdul muslim abil mu'min, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, faghasala wajhahu, lalu dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhihi
maka keluar dari wajahnya kullu khati'atin, setiap dosa keluar dari wajahnya. Nadhara ilaiha, yang dia ya melihat kepada ya dosa tersebut bi ainaihi, ya yaitu dengan kedua matanya, ma'al ma, ya yaitu bersama dengan air, dia akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dia memandang dengan kedua matanya. Apa yang keluar ya? Ma'al ma, bersama dengan air, atau ma'a akhiri khatril ma, atau bersama dengan tetesan air yang terakhir. Fa idza ghassala yadayhi, apabila dia cuci kedua tangannya, kharaja min yadayhi, maka keluarlah dari kedua tangannya kullu khati'atin, setiap dosa, kana batasotha yadahu, yang diusahakan oleh tangannya, ma'al ma, bersama dengan air, atau ma'a akhiri qatril ma, atau bersama dengan akhir qatril ma, ya yaitu tetesan air tersebut. Fa idza ghassala rijlaihi, lalu apabila dia mencuci kedua kakinya, kharajat kullu khati'ah, maka keluar setiap khati'ah, setiap dosa, masyatha rijlahu, yang kedua tangan, yang kedua kakinya melangkahkannya, ma'al ma, keluarnya bersama dengan air, au ma'a akhir khatril ma, atau bersama dengan tetesan air yang terakhir, hatta yakhruja naqiyan minal dzunub, sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Akhrajahu Muslim fi sahih raqmi ya al-arba'ati atau ar-raba'ati wal arba'ina ba'da mi'atain, yaitu angka yang ke 244. Wa Malikun fil Muwatta, dan Malik dalam kitab Muwatta'nya ya, yaitu Raqmil Khamsah ya wa thamanin, yaitu nomor 85 ya, dan ini nomor 85 ya, 232 85 biasanya ini bab yang ke-32 begitu. Terus kemudian halamannya halaman yang ke-85, atau mungkin bisa diperiksa di dalam kitabnya begitu. Baik, ala kulli hal, berdasarkan keterangan ini, jadi air wudhu itu, berwudhu itu bukan hanya diampuni dosanya saja ya yang telah lalu, bahkan juga setiap gerakan-gerakan tersebut itu akan meneteskan apa? Dosa-dosa, ya bersama dengan tetesan air atau bersama dengan tetesan air yang terakhir menetes. Makanya orang yang berwudu apabila mereka menjauhi dosa besar, insya Allah ta'ala dia akan diampuni dosa-dosa kecilnya. Dan dosa kecil memang dihapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana diterangkan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Ya, innal hasanati, sesungguhnya al hasanat, yakni setiap apa? Kebaikan, yudhibna sayyi'at. Setiap kebaikan itu akan bisa menghilangkan ya keburukan-keburukan. Perhatikan firman Allah yang mulia ini di dalam surah Hud ayat 114, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya setiap kebaikan dapat menghilangkan keburukan. Dan berwudu adalah kebaikan, dan dosa-dosa kecil adalah as-sayyi'at. Kata para ulama, kata-kata as-sayyi'at dosa, kalau dimutlakan hukum asal dosa kecil. Kalau nggak disebut apa namanya, nggak disebut siksaannya, azabnya, ya itu as-sayyi'at itu maknanya dosa kecil. Sebagaimana penjelasan para ulama. Selanjutnya barakallahu fikum, wallahu a'lam.